warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul dan dapat mendengarkan kultum pada pagi hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita ajukan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, kultum saya pada pagi hari ini yang berjudul tentang kesabaran di dalam Islam. Kata sabar seringkali dikerapkan di dalam Al-Quran dengan sholat, karena sabar seringkali kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam sabar tentu banyak sekali cobaan yang harus kita hadapi. Kita harus sabar dalam menghadapi segala cobaan. Bahkan dengan kita tidak sabar pun cobaan itu bakalan tetap terjadi. Sebagai salah satu sifat atau akhlak yang terpuji, sabar dan syukur merupakan ajaran yang banyak sekali disinggung di dalam ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan demikian, manusia senantiasa diarahkan untuk bersikap sabar dan syukur dalam segala aspek kehidupannya. Di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, kesabaran yang sebenarnya adalah kemampuan dalam mengendalikan sikap, sehingga bisa dengan ikhlas dan lapang hati menerima kondisi yang dihadapinya saat ini demi mendapat balasan yang baik nantinya di akhirat. Seseorang yang penyabar pada prakteknya tergambar di dalam sikapnya, yang rela menunda kesenangan sesaat demi kesenangan abadi dalam jangka panjang di akhirat maupun di dunia. Dan sesungguhnya balasan di akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Itu disebutkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 12. Seseorang yang memiliki kesabaran yang tinggi memiliki ketangguhan menghadapi berbagai cobaan dan tantangan hidup yang menghadangnya. Sebab kesabaran itu merupakan kekuatan dahsyat yang amat besar bagi seorang yang ingin meraih sukses dalam kehidupan. Hampir seluruh aspek kehidupan membutuhkan kesabaran, dan sikap sabar merupakan salah satu akhlak Qur'ani yang paling banyak dibicarakan di dalam Al-Quran. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 70 kali Al-Quran menyebutkannya. Namun menurut Ibnu Qayyim ada 90 kali, bahkan menurut Al-Nadir 100 kali. Sikap sabar ini disebut-sebut di dalam Al-Quran. Itu mengindikasikan bahwa sabar merupakan amalan yang paling utama yang menentukan keberhasilan hidup dan aktivitas manusia. Islam itu tidak mengenal batas dalam kesabaran, sebagaimana sering dijadikan alasan sebagian orang untuk melegalkan perbuatannya di luar batas kesabaran. Di dalam Islam, tekanan yang terjadi yaitu mukmin harus tetap dalam kesabaran agar dapat meningkatkan kualitas mentalnya. Adapun bentuk kesabaran yang diajarkan dalam Islam adalah kesabaran progresif dan dinamis, bukan kesabaran yang represif statis yang dapat memandulkan kekreativitasan dan aktivitas seseorang itu. Kesabaran yang dinamis ditunjukkan dengan sikap pantang menyerah, tangguh dan ulet dalam menghadapi berbagai tantangan dan cobaan hidup. Kesabaran dinamis itu harus dimotivasi oleh semangat kerelaan untuk menunda kesenangan sesaat. Inilah kesabaran yang nantinya akan membuat seseorang menjadi lebih dekat kepada Tuhannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran menyebutkan, sesungguhnya Allah itu berserta orang-orang yang sabar. Di samping itu, sifat sabar ini merupakan sikap positif agar ia menyadari posisinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tunduk dan tidak pantas bersikap sombong dan takabur terhadapnya. Kesadaran bersyukur dan melahirkan sikap rendah hati, tawadu, terbuka dan memiliki sifat terpadu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Jika kamu bersyukur, akan kutambahkan nikmatku kepadamu. Akan tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amat pedih." Di dalam Quran surat Ibrahim ayat 14. Dari penjelasan berbagai ayat dan hadis tersebut, maka sebenarnya sikap sabar dan syukur jika diamalkan secara dinamis sesuai dengan tuntunan Islam.
maka hal tersebut akan mengantar seseorang menjadi hamba Allah yang selalu bertakwa. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah adalah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar dan jadikanlah aku orang yang bersyukur, serta jadikanlah aku di depan pandanganku kecil dan di depan pandanganku manusia bermartabat. Melihat dari urutan doa tersebut, seperti yang dipohonkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengindikasikan betapa eratnya antara permohonan supaya menjadi hamba yang bersabar dan hamba yang bersyukur, serta martabat mulia. Sebagai penutup dari kita yang sabar, marilah kita mengucapkan syukur dan kita mengerti akan sikap sabar yang ditunjukkan dengan kerelaan hati, menerima kondisi dan yang dihadapinya saat ini demi kepentingan akhirat. Sebab pahala yang kita miliki, ketangguhan menghadapi berbagai cobaan dan sikap sabar merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan hidup dan aktivitas manusia. Tidak ada batasan di dalam kesabaran, karena kesabaran itu dapat menjadikan seseorang lebih dekat dengan Tuhannya. Bagi mereka yang ingin mendapatkan kemuliaan dan derajat yang tinggi, hendaklah berusaha semaksimal mungkin agar dapat menjalankan kesabaran dan kesyukuran dengan baik, sebab kedua hal tersebut sangat berpengaruh untuk mengangkat harkat dan martabat seorang lebih baik. Untuk itu, kesabaran dan ujian yang kita hadapi saat ini haruslah kita sesuaikan. Contohnya ketika kita mendapatkan musibah, tidaklah wajar kita mengeluh dan kita memberontak kepada Tuhan. Sungguhnya sabar itu emanglah hanya sekedar kata-kata, tetapi tanamkanlah di dalam hati bahwa kesabaran itu harus ditanamkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena demikianlah hukum saya pagi hari ini. Semoga apapun yang kita dapatkan pagi hari ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.